dalam strategi menangani sebuah perkara. Sehingga menurut kami ketika kami lanjutkan, ini sangat berbahaya sekali. Artinya berbahayanya apa? Bisa merugikan pihak Pablo sendiri, bisa juga merugikan pihak kami. Ya. Karena ketika kami menyarankan semua begini, aku kasih contoh. Kami menyarankan, ayo dengan perkara ini, strategi yang paling idealnya adalah kita berjalan menuju kiri. Tapi yang kemudian Pablo mengatakan, kok tidak, kita harus berjalan menuju kanan. Sehingga kami juga sebagai lawyer yang memiliki strategi tentunya tidak bisa mengikuti keinginan klien. Maka perbedaan sikap inilah sehingga kami berpikir bahwa yang paling tepat adalah kami mundur. Silakan you hadapi sendiri atau melalui pengacara lain. Berarti sudah tidak sepaham dengan klien ya Pak? Iya, tidak sepaham. Artinya strategi-strateginya begini. Saya kan melihat bahwa persoalan yang dialami oleh Pablo Rey ini disangkakan atau didakwa itu dengan pasal Undang-Undang ITE, khususnya kesusilaan. Saya melihat kalau kesusilaan ini, ya kan, kalau kesusilaan ini, masa sih orang dengan berkata-kata itu bisa dikatakan bahwa ini melanggar kesusilaan? Makanya saya menilai bahwa strategi yang paling tepat adalah, ayo kita majukan ahli ITE. Biar ahli ITE menjelaskan bahwa ternyata omongan itu tidak menyangkut masalah kesusilaan. Makanya strategi inilah yang saya meyakini ketika saksi ahli ini kita hadirkan ke pengadilan, ini bisa menggugurkan dari dakwaan jaksa. Tapi yang kemudian Pablo semula setuju, berikutnya lagi berubah pikiran. Jadi saya menganggap bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam menentukan sikap. Kalau secara ininya, saya nggak tahu secara spesifiknya di keberatan apa, tapi yang saya nilai dia selalu minta mundur nanti aja. Tapi semulanya dia sudah meminta saya untuk bertemu sama seseorang ahli ini, ya kan? Karena saya bertemu ahli ini otomatis kan dari keinginan Pablo juga. Setelah saya berkomunikasi dia setuju, ya saya ketemu dong. Setelah saya ketemu, saya sudah deal semuanya, sudah oke semuanya. Kita sudah berdiskusi terhadap perkara ini. Saya sampaikan ke Pablo, ternyata nggak jelas lagi. Makanya saya bilang kalau seperti ini berbahaya sekali ke depannya. Bisa merugikan kami juga, bukan hanya merugikan Pablo sendiri. Bagaimana kami bisa menangani perkara secara maksimal kalau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pablo sendiri itu tidak konsisten? Makanya sikap kami yang mundur, karena kami tidak bisa mengikuti semua keinginan klien. Kami hanya mengikuti bagaimana mekanisme hukum itu. Bagaimana cara-cara kita membela seorang terdakwa? Kan kami yang kami ingin lakukan seperti itu. Artinya beliau bukan mengatakan secara langsung bahwa itu ditolak, tapi beliau Pablo sendiri mengatakan nanti kita siapkan setelah ini loh. Saya mau mengikuti cara saudara atau pakai cara kami. Ya seharusnya setiap klien ya tunggu, santai aja, stay cool. Biar kami yang bekerja secara melakukan tindakan hukum. Bagaimana memformulasikan, bagaimana menstrategikan agar dakwaan atau tuntutan itu bisa kan itu yang menjadi goalnya buat kita semua. Kita sempat berbicara sama Pablo juga sebenarnya awalnya sangat terpikir dan meminta bahwa janganlah mundur, tetaplah di sini karena kalau saya sampai mundur itu akan mengurangi jumlah tim yang ada. Saya katakan begini, selain pemikiran saya itu ada hal-hal lainnya lagi. Ini kan sudah ada 2 kantor. Ada 2 kantor, nantinya ketika 2 kantor ini yang menangani perkara ini akan terjadi perbedaan pendapat lagi. Jadi dengan pihak Pablo nanti kan berbeda pendapat sama antara rekan juga antara tim juga berbeda pendapat. Yang rugi di sini nantinya adalah Pablo. Makanya untuk menghindari, untuk melindungi kerugian Pablo, ya saya harus mundur supaya tim yang lain biar lebih maksimal menangani perkara ini. Kan begitu. Kalau kecewa sih enggak ya. Karena kalau persoalan perkara kami menangani perkara bukan kami menaruh kekecewaan atau enggak, tapi menyangkut masalah prinsip kami. Kalau you tidak bisa mengikuti prinsip kami, ya kami ini lebih kepada prinsip sih. Ya kan ini kepada prinsip, kepada strategi cara berpikir kami setiap melihat sebuah perkara. Jadi bukan menyangkut masalah kekecewaan. Kerugiannya kan begini. Kalau seumpama kami mundur ya, kalau seumpama kami tetap bertahan di situ, tapi kami mengikuti keinginannya Pablo, ya tentunya bertentangan sama hati nurani kami. Makanya saya katakan nantinya hasil yang kami lakukan pembelaan
tidak maksimal, bisa merugikan Pablo dari segi putusan, merugikan kami juga dari segi reputasi. Sehingga hal ini yang kami menilai bahwa bisa merugikan kedua belah pihak. Kan seperti itu. Jadi anggap Peris justru saya menganggap persoalan kasus ini kasus kecil, bukan kasus besar. Sudah beberapa kasus besar yang saya tangani yang lebih complicated persoalan, dan itu semuanya berjalan lancar. Kalau kasus ini saya anggap kasus ya nggak terlalu, seharusnya nggak perlu dibesar-besarkan. Kita melihat kasus ini memang ini kasus pencemaran nama baik tadi melalui undang-undang itu yang paling kompeten untuk kejadian. Karena semula kita nggak tahu korbannya bagaimana, kemudian terdakwanya juga bagaimana dalam menjalankan rumah tangga mereka, kita nggak pernah mengetahui itu. Nanti setelah buka-bukaan baru kita ketahui. Jadi ya biarlah dulu mereka berjalan, nanti kita sisa tunggu aja lah hasilnya persidangan seperti apa. Ya. Saya kalau sekarang saya tidak bisa lagi menjelaskan atau menyampaikan apakah saya optimis atau, karena saya sudah di luar dari para pihak itu. Makanya kita bersama-sama semua lah, nanti kita lihat apa hasil putusan pengadilan Jakarta Selatan. Dia kemarin ketika dia jatuh pingsan karena mungkin dia disudutkan begitu banyak pertanyaan yang di luar konteks itu, pertanyaan yang bisa dibilang mohon maaf sekali tidak pantas untuk dibicarakan di depan umum, sangat tidak manusiawi karena di luar konteks apa yang harusnya ada di persidangan itu gitu kan. Ya dia sampai pingsan pasti ya bisa dibilang dia jatuh banget tapi dia siap untuk bangkit lagi, nggak akan menyerah untuk memperjuangkan keadilan ini, insya Allah, karena kita yakin sekali Allah ada bersama kita, Allah ada bersama orang yang benar. Terus hukum akan bertindak secara adil, dan kita yakin sekali kalau majelis hakim akan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Majelis hakim, dan terima kasih sampai sekarang juga majelis hakim sudah menjalankan kewajibannya dengan baik gitu. Jadi kita percayakan sama majelis hakim. Udah begitu banyaknya emosi yang meluap-luap kan pas persidangan semua. Virus di rumah cuma bisa diam aja. Mungkin karena ada capeknya ya batinnya segala macam, dia cuma bisa diam, nangis. Terus kalau awal-awal disuruh makan dia nggak mau, pas kita pulang dari sidang aja makan nggak mau, makanya yaudah aku bilang kalau kamu nggak makan aku juga nggak usah makan ya, kita sama-sama nggak usah makan. Udah akhirnya yaudah kita makan, akhirnya disuapin, makan pelan-pelan. Kalau virus pasti akan siap untuk menjalani kehidupan depannya karena memang itu harus dijalani, nggak mungkin akan terus selamanya. Di sini virus cuma seorang korban, seorang wanita yang dijatuhkan harga dirinya, wajar, namanya manusiawi ya. Kita sekuat apapun kita, mau laki-laki, perempuan, olahragawan, semua pasti ada kalanya di masa di titik terendah sehingga kita akhirnya bisa jatuh gitu kan. Tapi yang harus diingat adalah kita harus siap untuk bangkit, memperjuangkan hak kita, memperjuangkan keadilan kita. Kenapa? Karena kita punya keluarga. Kemarin kita ada planning nanti di ulang tahunnya Pak Irus di bulan Maret ini, yuk kita jalan-jalan, kita refreshing. Kalau kasus ini udah selesai ya, kita ke Bali. Kenapa Bali? Kan karena disitulah awal mulanya semuanya sampai akhirnya kayak sekarang, jadi memorable banget lah di situ. Tapi kalau sekarang kan cuma bisa nenangin dia, dekat sama dia, sholat sayang, jangan lupa, semua ini nggak akan mungkin terjadi gitu kan. Kalau mau nyari jalan keluar cuma Allah yang punya jalan keluarnya, lebih mendekatkan diri ke arah situ aja, support, temenin dia. Sebenarnya aku nggak bisa lama-lama nih ninggalin dia, makanya pengen buru-buru pulang langsung ketemu sama dia. Kemarin juga aku ada beberapa kerjaan yang harusnya aku ninggalin dia seharian, tapi karena ngeliat kondisi dia kayak gitu kayaknya emang belum bisa ditinggalin, harus tetap ada di dekat dia terus gitu. Kemarin tuh kan kita tahun baru nggak kemana-mana ya, karena kan hujan juga. Walaupun tadi kita punya planning mau main di laut kan ngeri juga apa segala macam. Terus akhirnya bentrok juga dengan persidangan ini gitu. Insya Allah kalau nanti sudah selesai, kalau ulang tahun pengen ngajak ke Bali dia gitu. Karena yuk, kenapa aku bilang kita ke Bali, karena begitu banyak momen indah di Bali sih sebenarnya. Kita honeymoon ke Bali, punya bayi 6 bulan ke Bali, terus anak kita udah lahir, kita ke Bali. Dan kalau nggak salah sih ya, begitu pulang dari Bali kemarin, sebulan Virus langsung hamil, Masya Allah, kita nggak pernah tahu. Jadi kayak Bali itu memorable banget lah. Semacam kayak titik Dilakuin sama semua orang laki-laki atau suami manapun pasti akan melakukan seperti itu. Ketika ibunya disakiti, pasti seorang suami akan menjaga semakin dekat, protektif, nggak akan pernah ninggalin dia. Berusaha memahami kemauannya apa, keinginannya apa. Mungkin di saat titik terendah seorang perempuan adalah ngambek-ngambeknya, tapi namanya suami harus tetap berusaha untuk bangun sayang, bangun. Karena kan kemarin tuh hari pertama ya, dia selesai persidangan, masih
dia masih banyak diam, masih suka tiba-tiba nangis karena ngerasa kok gini banget ya gitu. Tapi aku tadi belum ketemu, tadi aku udah berangkat dari subuh syuting, makanya aku mau buru-buru pulang mau ketemu Virus. Insya Allah hari ini Virus akan lebih kuat dijamin, insya Allah, karena Virus adalah perempuan yang hebat dan aku bangga sama dia. Masih ada Kali lama-lama jadi kayak pengen buru-buru pulang langsung ketemu sama Virus. Refreshing aja Boleh dong. Main ski. dekat sama keluarga kami. Saya banyak kenal sama keluarga orang juga. Keluarga teman-teman saya semua saya kenal. Gak ada yang membedakan. Dan kayak Jadi semua manusia memiliki indikator kesukaan yang sama, makan. Enggak, biasa aja. Gak ada yang disembunyiin. Punya pacar. Saya bisnis makanan mungkin atau pacaran. Kenapa harus diskusi? Kan sudah dijawab berkali-kali dari tahun lalu. Tidak berubah jawaban saya. Karena supaya Doain sama aja dengan siapa dengan Ryojin berarti ya. yang tahu. Tapi Ryojin udah memenuhi 30. Sekarang saya masih single, jadi belum ada tahu sama siapa. Dan surprise. Ya doain aja kalau apapun itu, kalau emang jodohnya ya jodohnya, kalau enggak kan teman aja. Sampai sekarang masih teman. Ya takut dikit lah pakai masker. Enggak sih, saya mau umur saya panjang, mau saya kawin nggak kawin, nikah nggak nikah, tetap check up. Ya check up aja, general check up, mendeteksi kalau punya genetik ataupun pengaruh cancer apa enggak. Prevent, pencegahan kan lebih baik. ini Supaya nama Beauty bisa semakin besar lagi, bisnis saya juga semakin besar, supaya saya bisa liburan lebih banyak. Tapi dengan mama sama adiknya Bang Supaya Faisal. bisa makan, udah bersyukur aja lah, apa aja yang penting sehat, bisa menafkahi dengan baik diri saya, nggak aneh-aneh. Kalau mau nikah dikasih tahu. Ya kasih tahu lah, masa berita bagus lah. Tapi Ryojin udah Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.